Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semuanya, balik lagi ketemu sama aku Hestika Murti Nabila. Di kesempatan yang sama masih membahas mengenai Islam disiplin ilmu, tapi tentang hal yang berbeda. Tapi masih bau-bau Islam disiplin ilmu ya, apalagi mengenai Al-Quran. Nah, kesempatan kali ini saya dapat penugasan nih mengenai manusia di dalam Al-Quran seperti apa. Oke, yang pertama, informasi dan segala hal mengenai tentang manusia sudah diatur secara lengkap dan juga detail, secara rinci. Jika kita mengulik dan mencari tahu, meneliti di dalam Al-Quran dan juga hadis, di situ semuanya sudah diterangkan. Kemudian contoh dari di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan mengenai manusia. Yang pertama ada surat Ar-Rahman ayat 31. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 31, Allah menerangkan bahwa Dia akan memperhatikan dan membalas segala amal perbuatan sekalian manusia dan juga jin. Ayat ini merupakan ancaman yang sangat menakutkan bagi seluruh hambanya agar ingat pada hari pembalasan. Kemudian ayat yang kedua ada surat Al-Insan ayat ketiga, yaitu yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana saruhu mustatiro. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Surat Al-Insan ayat 3 ini menerangkan bahwa sesungguhnya Allah telah menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Di antara mereka ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Di ayat ini sudah dijelaskan secara rinci mengenai segala perbuatan dan juga nazar, maka harus ditepati. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi walillahi masriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Penjelasan ayat ini bahwa kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Kemudian selanjutnya ada surat An-Nahl ayat 4 yang bunyinya khalaqal insana min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Dia yang Maha Esa dan Maha Kuasa itu juga telah menciptakan manusia dari setetes mani yang secara lahirlah tampak remeh, tidak berarti dan tidak berdaya. Ternyata dia berubah menjadi manusia yang kuat dan tangguh. Bahkan dia berubah menjadi pembantah yang nyata tentang Tuhan dan hakikat dirinya. Jadi manusia diciptakan dari mani yang sangat-sangat kecil, bahkan dilihatnya pun harus menggunakan mikroskop. Kemudian terbentuklah menjadi manusia yang pemberani. Kemudian ada juga yang tangguh, ada juga yang membantah mengenai agama, yang nyata tentang Tuhan dan hakikat dirinya. Betapa tidak menyadari dirinya dari asal yang Allah ciptakan sedemikian rupa. Kemudian dia mengingkari penciptanya sendiri. Al-Quran adalah undang-undang umat Islam dan petunjuk dari Allah. Al-Quran merupakan syariat Allah untuk seluruh penghuni bumi. Al-Quran adalah cahaya ilahi yang merupakan petunjuk samawi. Al-Quran menampilkan hukum yang abadi dan menyiapkan segala yang diperlukan manusia, baik yang berkaitan dengan dunia, spiritual maupun material. Maka Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan berisi petunjuk yang komprehensif dalam seluruh aktivitas kehidupan manusia, termasuk ajaran-ajaran tentang tata cara beribadah, etika, transaksi ekonomi, politik, hukum, perang pun diatur di dalam Al-Quran dan tercatat nyata
dan damai yang diwahyukan Allah sebagai anugerah bagi semua umat yang beriman. Penafsiran Al-Quran dapat membantu manusia untuk mengungkapkan rahasia-rahasia Allah dan alam semesta, baik yang tampak maupun tersembunyi. Kemudian, penafsiran Al-Quran dapat membebaskan manusia dari belenggu perbudakan, baik oleh manusia maupun harta, serta membimbing untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa. Dengan penafsiran ini, seseorang dapat berhubungan dengan sesamanya sekaligus dengan penciptanya. Daftar pustaka diambil dari referensi pendidikan oleh Bu Retno Anggraini. Kemudian saya ambil dari Wikipedia, dari metodologi tafsir Al-Quran, yaitu kajian kritis, objektif, dan komprehensif. Kemudian terakhir dari tafsir web. Itu dia sepenggal penjelasan saya mengenai manusia yang diatur di dalam Al-Quran, yang saya ambil beberapa contoh. Masih banyak lagi surat-surat yang mengatur kemudian menceritakan bagaimana manusia itu diatur dalam Al-Quran. Apabila ada suatu kesalahan pengucapan dan sebagainya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di kesempatan lainnya.